Polemik transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD diduga merupakan tindak pidana pencucian uang. Transaksi janggal 300 triliun rupiah ini pun wajib digali hingga ke akar-akarnya. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Kemenko hingga penegak hukum menyikapi kasus ini. Sudah bergabung bersama kami mantan Kepala PPATK Yunus Hussein dan juga mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno, selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Mas Risa, selamat sore Pak Yunus. Sore Pak Baik, Susno, dan juga sudah juga bergabung bersama kami pakar TPPU Yenti Garnasi. Selamat sore Bu Yenti. Baik, Bu Yenti audionya boleh diaktifkan? Selamat sore Bu Yenti. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, Menko Polhukam mengungkap ada transaksi gelap pencucian uang. Ini nilainya sangat fantastis, 300 triliun rupiah di tubuh Kemenko. Sebagian besar bahkan ada di Dirjen Pajak, Pak Susno. Ini kan pasti ada datanya, Menko Polhukam pasti pegang data soal ini. Artinya memang pencucian uang 300 triliun rupiah ini di Kemenko benar-benar ada di sana, Pak Susno? Baik, kita sambut positif statement Menko Polhukam. Kita tahu beliau adalah seorang menteri koordinator dan kalau dia bicara pasti dengan data. Nah, data yang disampaikan atau data yang mendukung setidak-tidaknya adalah data intelijen keuangan. Karena PPATK di bawah koordinator beliau. Hanya beliau tidak membuka itu transaksi siapa, apa, dan berapa. Karena memang itu harus dirahasiakan. Tetapi beliau sudah memberikan clue-nya, jumlahnya sekitar 300 triliun berasal dari pejabat Kementerian Keuangan. Nah, siapa yang harus menindaklanjuti? Ya jelas bukan Menteri Keuangan. Yang menindaklanjuti adalah aparat penegak hukum. Siapakah dia? KPK, Polri, Bariskrim, kemudian Kejaksaan Agung. Sesuai dengan laporan transaksi itu disampaikan pada siapa? Laporan transaksi dari PPATK adalah sangat akurat karena itu jejak elektronik perbankan. Sulit untuk dibantah, tinggal merubah informasi intelijen dari PPATK menjadi alat bukti. Nah, itu bagaimana caranya? Itu Pak Yunus Hussein sangat tahu, Bu Yenti Garnasi sangat tahu, dan rekan-rekan penyidik sangat tahu. Yang kita agak menyesalkan sedikit, kok agak terlambat ya, karena sudah cukup lama dilaporkan tidak di-follow up. Nah, kemudian bagaimana memfollow up-nya? Yaitu merubah laporan intelijen dari PPATK yang berupa laporan transaksi. Kalau gitu saya langsung ke Pak Yunus, Pak Susno. Menjadi alat bukti. Ya, silakan. Oke, baik. Nanti juga kita akan berbincang lebih jauh soal itu dengan Pak Yunus. Tetaplah bersama kami pemirsa. Prime Time News akan kembali saat lagi. Kita langsung berbincang lagi dengan para narasumber. Tadi sempat terpotong dengan Pak Susno. Pak Susno, terkait dengan mekanisme hukum yang akan dilakukan. Ini kan sejauh ini PPATK melaporkan ada 964 pegawai Kemenko diduga berkaitan dengan transaksi janggal. Begitu, dan 16 yang sudah diproses hukum. Pak Susno, artinya dari mekanisme ini sudah tepat ya? Iya. Di luar aja ada sinar. Ya, itu ada gangguan modulasi, Pak. Baik, Pak Susno. Ya, Anda bisa saya mendengar suara saya? Tetapi suara Pak Yunus masuk, Pak. Suara Pak Yunus masuk. Nah, jadi begini. Kami masih mengalami kendala audio, pemirsa. Kami coba kembali bergabung dengan Pak Susno, Pak Yunus, dan juga Bu Yenti. Pak Susno. Iya. Anda bisa mendengar suara saya sekarang. Iya. Jadi 960 laporan itu adalah laporan transaksi mencurigakan. Itu laporan intelijen yang sangat akurat. Tugas dari KPK, tugas dari aparat penegak hukum, Jaksa Agung maupun kepolisian menindaklanjuti laporan intelijen itu menjadi alat bukti. Bagaimana caranya? Rekening-rekening yang sudah ditunda atau diblokir transaksi oleh PPATK di take over oleh KPK untuk
bekukan transaksinya, kemudian pemilik rekening diperiksa dari mana asal usulnya. Kalau Pak Mahfud mengatakan itu bukan transaksi korupsi, ya untuk sementara ya. Tetapi setelah diproses, pemilik rekening tidak bisa mempertanggungjawabkan transaksi itu dan misalnya didapat bahwa uangnya itu dari hasil penyalahgunaan jabatan atau dari suap atau gratifikasi, maka itu sudah menjadi tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang, ya, tetapi underlying atau tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Jadi untuk hal ini, apalagi sekarang setelah diamandemen, KPK dan Jaksa Agung dapat juga menangani tindak pidana pencucian uang. Jadi mengusut tindak pidana ini sebenarnya amat sangat gampang. Karena apa? Yang disampaikan oleh PPATK adalah laporan intelijen yang sangat-sangat akurat, yang sulit untuk dibantah. Begitu, Oke, saya kira Pak baik. Yunus, Ibu Ya, Yeti itu sangat-sangat pakar dalam hal ini. oke. Baik, saya langsung ke Pak Yunus kalau begitu. Pak Yunus, ini kan 300 triliun angka yang fantastis. Artinya ini sudah terjadi bertahun-tahun, apalagi juga laporan dari PPATK ini kan sudah sejak 2007 hingga 2023. Nanti penelusurannya ini sebenarnya akan seperti apa, Pak Yunus? Eh, Pertama kita pahami dulu yang berapa ratus triliun ini kan dari 2007 sampai 2023. Sebenarnya itu merupakan kumulatif total seluruh transaksi, eh, seluruh mutasi yang frekuensinya banyak ya, melibatkan banyak orang, waktu yang luas dan berkali-kali, sehingga sebenarnya angka finalnya, nilai akhirnya kalau menurut saya tidak sebesar itu, karena bisa uang dalam jumlah tertentu, misalnya 1 T dilakukan transaksi 3 kali, dihitung pergerakannya 3 T, mutasinya 3 T, transaksi 3 T, tapi uangnya tetap satu triliun. Memang jumlahnya banyak, tapi kalau menurut saya tidak sekian ratus eh, triliun tadi, dugaan kalau menurut saya. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya kira tadi Pak Susno sudah menjelaskan. Jadi yang diberikan oleh PPATK itu namanya hasil analisis ya, yang sudah hampir matang ya, minimal setengah matang, yang dibuat oleh analis-analis berdasarkan database, berdasarkan laporan, informasi lainnya termasuk LHKPN. Jadi penyidik dalam hal ini yang harus menindaklanjuti, seperti kata Pak Susno tadi, misalnya dikasih ke KPK, KPK harus melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan minimal 2, alat bukti dari dugaan terjadinya pidana korupsi, misalnya gratifikasi atau suap. Kalau sudah ada 2 bukti permulaan yang sah, maka sudah ada tindak pidana, sudah ada calon pelakunya. Karena ini menyangkut pejabat negara, pegawai negeri sipil, dugaan kuat pastilah tindak pidana korupsi yang seperti disebut Pak Susno tadi. Kemungkinan yang lain itu sangat-sangat kecil sekali. Nah, mengenai Oke. cuci uang ya besar juga dugaannya. Sepanjang dia sudah mengubah bentuk hasil kejahatan tadi, dia sudah memindah-mindahkannya, dia sudah mentransaksikannya, dia sudah menyembunyikan, menyamarkan asal usulnya, bisa menjadi tindak pidana baru yang namanya pencucian uang. Jadi ada 2 Oke. pidana yang kemungkinan Pak bisa Yunus, dengan terjadi. adanya 37 Jadi, miliar di dalam safe deposit box ini sudah dipastikan uang suap, sudah bisa dipastikan seperti itu, Pak Yunus? jadi nanti untuk memastikannya itu dalam proses ini, kalau itu disebut gratifikasi, misalnya pemberian orang ataupun dugaan cuci uang, yang harus membuktikan itu adalah terdakwa. Terdakwa bukan jaksa penuntut umum. Dari situlah ketahuan bahwa itu sumbernya sah atau tidak. Kalau dia tidak bisa buktikan berasal dari sumber yang sah, maka uang itu berasal dari tindak pidana korupsi. Karena dia pejabat negara, PNS loh. Jadi kemungkinan pidana lain itu sangat sangat sedikit kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi Saya langsung itulah ke, yang harus dicari oleh penyidik, bukan tugasnya Menteri Keuangan mencari bukti permulaan, itu bukan. Benar kata Pak ya, Susno tadi. Ya. penegakan hukumnya nanti akan kita lihat seperti apa. Saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, tadi kalau kata Pak Susno sebenarnya mudah saja, gampang ini sebenarnya mengungkap soal pencucian uang ini di tubuh Kemenku. Apa yang membuat ini terlihat sulit, Bu Yenti? Bu Yenti, boleh diaktifkan audionya?
Ya, Baik, silakan Bu sebetulnya Yenti. mudah ya, karena LHA itu kan dari PPATK, Pak Menko Polhukam tidak mungkin lah asal-asalan sembarangan gitu ya. Hanya memang tidak harus untuk Kemenkyu, itu sudah ranahnya penegakan hukum karena sudah jadi LHA. LHA itu kan sudah didapatkan dari tidak ujuk-ujuk ada di PPATK kan gitu. Udah ada banyak proses, mungkin itu juga dari laporan transaksi mencurigakan dari bank-banknya atau transaksi-transaksi yang lain dari insuran atau dari manapun yang sudah masuk ke PPATK kemudian dianalisis, maka muncullah LHA. Yang tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa ini bukti intelijen, maksudnya adalah memang ini dari lembaga intelijen keuangan yaitu PPATK gitu ya. Tapi mungkin kita luruskan, Pak Mahfud mengatakan bahwa ini bukan korupsi, bukan gitu. Mestinya kejahatan asalnya bisa jadi tidak hanya korupsi gitu, tapi ya itu tadi kecil sekali kemungkinan besar ya korupsi. Apakah dia menerima suap, apakah gratifikasi, atau menyalahgunakan kewenangannya, kan gitu. Menyalahgunakan kewenangan juga bisa. Kemudian dia mengatakan bahwa pembayarannya pajak jadi seperti ini atau memberikan kepada bawahannya, atau dia melawan hukum karena dia menyimpan uang di safe deposit. Itu kan nggak boleh ya, kalau nggak salah itu kan hanya untuk barang ya, hanya untuk surat berharga, misalnya surat berharga, sertifikat, kemudian mungkin ijazah dan sebagainya. Dan itu kan kegunaannya menyewa deposit, safe deposit box itu adalah hanya agar kalau terjadi bencana kebakaran dan sebagainya itu tidak terbakar gitu. Jadi bukan kok bisa ya menyimpan uang gitu, dan persyaratannya kan banyak ya. Antara lain yang bersangkutan yang menyewa safe deposit box itu harus menjadi nasabah di bank tersebut ya, di mana itu disewakan. Artinya apa? Banknya harusnya tahu karena ada persyaratan, harus ini yang diterima, yang disimpan. Pasti kan ada mekanisme, ada sistem yang menjadikan yang menyewakan safety deposit box itu tahu bahwa dia melakukan perbuatan sesuai persyaratan yang ada di dalam aturan yang ditentukan oleh penyewanya itu, yang menyewakan itu, begitu. Jadi itu kan sudah jelas melawan hukum. Melawan hukum isinya segini. Udah masuk kejahatan asal, korupsi karena yang melawan hukum dia. Kemudian Jadi ini soal sudah penegakan ada hukum ya, Bu Yenti. TPPU. Sudah mudah kalau gitu saya langsung sebetulnya, ke Pak Susno. Pak Susno, artinya apakah kedatangan Kemenku begitu, kedatangan Menteri Keuangan ke menemui Menko Polhukam ini salah alamat, Pak Susno? Karena kan ini sudah masuk ke ranah hukum begitu, Pak Susno. Oke, setiap koordinasi kalau niatnya baik ya kita sambut positif ya. Mudah-mudahan Bu Sri Mulyani mendapat data dari Pak Mahfud untuk menindaklanjuti internal. Tetapi apa yang dikatakan Pak Yunus, apa yang dikatakan Bu Gana Yeti, ini sudah dapat dikatakan 99,9% dua tindak pidana minimal yang terjadi. Satu, tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dikatakan Pak Yunus tadi, sudah merubah, sudah menyembunyikan asal-usul daripada uang itu. Kemudian sudah membelanjakan, kemudian mobil pun diatasnamakan orang lain. Kemudian itu jelas dia sudah kena tindak pidana pencucian uang. Tinggal asal tindak pidananya apa? Pak Yunus sudah katakan, dia pegawai negeri, jelas menyalahgunakan jabatan, menerima suap atau menerima gratifikasi. Pak Bu Yeti katakan itu. Jadi itu untuk pegawai negeri, apa yang dilakukannya itu untuk mendapat uang sebanyak itu jelas korupsi. Jadi dua tindak pidana berat sudah dilakukan, pencucian uang dan korupsi. Nah, terus menindaklanjutinya apa? Saya katakan gampang sekali ini, lebih gampang daripada mengusut pencurian sandal di masjid. Kenapa? Sudah ada Pak Yunus sudah membuat direction. Saya ingat waktu saya ini anak buahnya Pak Yunus loh. Anak buahnya Pak Yunus dulu diberikan arahan oleh Bu Yiti, termasuk dulu zaman Pak Yunus jadi kepala PPATK pertama. Bagaimana kita mengamankan safe deposit box itu, kita berkoordinasi dengan bank bahwa itu termasuk salah satu yang dipantau oleh PPATK. Jadi nggak agak sulit lagi nih. Kalau misalnya waduh sulit sekali. Waduh, menyidik jemuran yang hilang itu susah sekali. Menyidik sandal di masjid hilang susah sekali.
Bu Yeti dengan Pak Yunus sudah membuat demikian mudah untuk menyidik tindak pidana korupsi dengan menelusuri laporan intelijen keuangan yang kita Oke, namakan baik, transaksi mencurigakan. baik. Sangat-sangat gampang. Pak Yunus, Jadi kalau ini kan ada di laporan sini, PPATK sudah ada ya, sejak 2007 hingga 2023 begitu. Tadi seperti kata Pak Susno, kenapa ini sulit? Padahal ini sebenarnya gampang sekali. Apa yang bikin ini sulit? Nanti kita bahas saat lagi ya, Pak Yunus. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, saya kembali ke Pak Yunus. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Susno, sebenarnya gampang saja mengungkap pencucian uang ini di tubuh Kemenku, Pak Yunus. Tapi kenapa sampai saat ini bahkan PPATK sudah ada laporannya sejak tahun 2007 begitu. Kenapa ini masih sulit untuk dibuka atau dibongkar begitu, Pak Yunus? Baik, jadi mungkin saya ungkapkan dulu struktur hasil analisis ya. Laporannya itu isinya pertama bagaimana kasus posisinya, duduk perkaranya ya. Yang kedua profil pejabatnya, yang ketiga hasil analisis, dan empat kesimpulan. Tadi saya sudah sebutkan dia sudah hampir matang, paling tidak setengah matang, sehingga begitu diberikan kepada penyidik, penyidik harusnya menindaklanjuti penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup, minimal 2. Jangan klarifikasi dulu. Nah, persepsi yang keliru terhadap hasil analisis yang seolah dianggap sebagai pengaduan masyarakat yang masih mentah, itu memperlambat reaksi dari penyidik itu untuk menindaklanjuti. Itu pertama. Yang kedua, KPK itu dia kolegial, 5 orang pimpinannya. Seringkali lambat ngambil keputusan, lambat bergerak karena harus disetujui 100% oleh mereka-mereka itu. Jadi yang ketiga, kalau menurut saya memang pemantauan publik seperti sekarang ini perlu dilakukan sehingga dorongan-dorongan publik, apalagi lewat sosial media, bisa mempercepat proses di mana penegak hukum itu kurang cepat bertindak. Nah, sekaranglah saatnya yang cukup baik di mana publik diberikan informasi, bisa juga mengontrol proses-proses itu. Kalau perlu setiap hasil itu diumumkan kepada publik seperti dilakukan oleh Menteri Keuangan atau KPK, sehingga ada efek jera bagi yang bersangkutan. Ada naming and shaming. Efek jera ini perlu sebagai salah satu bentuk hukuman sosial yang cukup efektif tapi tidak mahal sebenarnya. Tidak mahal sehingga membuat dia jera dan orang lain tidak mau melakukan. Ada deterrent effect. Jadi kalau dilihat memang sudah cukup lama, follow up itu agak lambat ya tadi karena tadi masalah Pola ini persepsi yang maksudnya, berbeda, ada di dalam mereka kesulitan cara Pak Yunus, kolegial. Yang ketiga ya pola ini apakah koordinasinya pun memang sudah masih dibentuk oleh kurang optimal geng-geng kalau atau menurut saya. kelompok-kelompok tertentu begitu, khususnya di Dirjen Pajak, sehingga ini semakin memperlambat, semakin mempersulit untuk pengungkapan kasus ini begitu? Memang saya dulu saya pernah di Satgas Anti Mafia Hukum. Saya interaksi intensif dengan Dirjen Pajak Pak Fuad Rahmani, termasuk dengan kawan-kawan di dalam sana. Pada waktu itu memang ada kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan Pak Dirjennya pernah melakukan penelitian, memberikan kuesioner kepada wajib pajak, apakah mereka masih jadi wajib pajak binaan. Masih waktu itu ada sekitar 100-an bilang masih yang mau mengungkapkan. Ada dukunnya di dalam gitu. Kemudian sekarang kira-kira berapa banyak mereka ada di dalam kelompok-kelompok itu? Masih ada sebenarnya, tidak habis sama sekali. Ada yang bilang ya paling banyak 5% lah. Tapi ini sebenarnya sudah jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Sudah lebih baik, apalagi kalau Oke, yang sekarang ini dilakukan enforcement, pendidikan yang baik, penindakan yang baik, dan contoh yang baik itu sangat diperlukan. Contoh dari ya, atasan, baik atasan di baik. kalangan Dirjen Pajak ataupun kementerian, sangat baik sekali untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan di instansi itu. Karena contoh itu seperti saya sudah sebutkan, bagikan 1000 bahasa. Tidak perlu ngomong lagi berbusa-busa, anak buah ikut. Tapi kalau contohnya nggak benar, tidak ada role model, tidak ada tone of the top, saya kira anak buah akan tidak mau ikut, akan menyimpang terus selama-lamanya gitu. Nah ini yang Oke, Bu perlu Yenti. dilakukan yang agak kurang di Indonesia itu. Contoh dari Bu Yenti, Anda atas, melihat hal yang sama? sama Apakah ada pola-pola tertentu memang yang sudah lama digunakan oleh kelompok-kelompok atau geng yang ada di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak, sehingga ini membuat
proses pengungkapan terhadap kasus pencucian uang di Kemenku sangat lambat, Bu Yenti? Saya kok malah mengiranya itu ini pola-pola lama ya, hanya pembiaran ya. Kenapa bisa pembiaran? Jangan-jangan mereka sudah kong kali kong semuanya. Jadi ini sekarang sudah sangat menyedihkan ya, antar keditjenan ya, antara bea cukai dan pajak. Jadi ini betul-betul kita ingin maaf ya Pak Yunus, saya harus bilang karena sekarang ini KPK juga sudah di bawah Presiden, PPATK apalagi, ya Presiden harus lebih ini, bukan saya ikut-ikut apa Presiden, enggak kali ini. Ini apa ya sampai ada pembiaran sekian lama. Saya yakin polanya sama, bahkan safety box-nya juga sama kok dengan Gayus kan, pasti sama. Masyarakat juga melihat banyak ya, kita dengarkan dari masyarakat yang melihat bagaimana pola kehidupan mereka, yang pejabat-pejabat pajak dan bea cukai. Jadi tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa yaitu kok didiamkan berhari-hari, udah hampir 3 minggu dibicarakan aja, tapi gimana tindakannya gitu. Padahal PPATK sudah menghentikan transaksi sementara yang hanya 20 hari dengan 5 hari dan 15 hari hanya 20 hari. Ini harusnya cepat-cepat penyelidikan. Tadi saya bilang, saya di TV mana tadi ya, saya mengatakan di beberapa negara ada penyelidikan terselubung duluan tapi tidak acak. Langsung 904 orang itu 946 atau berapa itu. Ya sudah, kalau KPK nggak bisa sendiri ya 3 lembaga bagi-bagi saja. Kan orangnya sudah ada, LHA-nya sudah ada, LHKPN ada, ahlinya ada Pak Yunus ya kan. Udah cukup kan, saksinya ada Pak Susno. Saya kira udah bisa jalan Pak Susno, langsung. Anda punya pengalaman soal ini Pak Susno? Ya? Anda punya saran Pak Susno terkait dengan bagaimana mengungkap ini agar semakin jelas kepada publik? Saran saya ya, pertama, penyidik dan yang juga merangkap penyelidik segera rubah, meningkatkan laporan transaksi itu menjadi alat bukti. Kata Pak Yunus tadi, lengkapi menjadi 2. Kan laporan transaksi mencurigakan dirubah menjadi alat bukti elektronik, ditambah lagi dengan keterangan saksi, itu sudah 2 minimal yang kita temukan. Tambah lagi keterangan ahli, Bu Yenti bisa dipanggil, Pak Yunus bisa dipanggil, 3. Mau berapa lagi? Nah, tinggal ditambah 1 lagi yang sangat penting adalah niat untuk menindaklanjuti. Kemudian ditambah lagi sekarang zaman keterbukaan, media massa baik konvensional maupun sosial ini sangat bagus. Dan juga satu lagi yang harus kita perbaiki, mumpung ini lagi terbongkar, pengamanan, perlindungan, barrier yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk melindungi mereka secara hukum dalam melakukan perbuatan yang tidak benar dibereskan. Contoh, pada Dirjen Bea Cukai, itu kan kejahatan bea cukai di negara manapun itu juga pidana. Kalau di Indonesia kan dalam Undang-Undang Bea Cukai itu semacam pelanggaran administratif. Ya dirubahlah. Siapa yang berubah ini? DPR dong. Presiden yang bisa mendorong. Kedua, yang berikut, pada Dirjen Bea Cukai ada barrier lagi. Kenapa? BPK pun nggak bisa mengaudit itu. Lah, coba dipelajari itu. Kalau ini tidak dirubah, rakyat yang tidak mendesak, kita yang selalu membayar pajak tiap hari, Mas Reza pasti membayar pajak tiap hari. Contohnya apa? Naik Grab. Komponen daripada Grab atau komponen daripada memberi GoFood, itu beli pisang goreng, itu ada pajaknya. Saya yang bertani jual kopi, misalnya harga kopi 18.000, itu pembeli kopi dari saya ini sudah memperhitungkan komponen pajak sehingga harga kopi saya mestinya 19.000 per kilo menjadi 18.000. Ya lama-lama orang lesu untuk bayar pajak. Kalau begini, saya katakan berkali-kali ibarat ban mobil, ban dalamnya bocor. Nah ini gimana Pak Yunus ini? Nah, artinya Bu Yenti, ini saran Anda seperti apa Bu Yenti? Apalagi dugaan transaksi-transaksi mencurigakan ini kan kata Pak Mahfud bukan hanya terjadi di Kemenku, namun juga berbagai kementerian dan juga lembaga lainnya. Ini bagaimana Bu Yenti melihat ini? Ya tindak lanjuti saja, semua LHA dari PPATK itu harus ditindaklanjuti oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian juga berkaitan dengan LHKPN yang sudah mulai masuk itu kan sebagian besar sudah. Tapi memang tidak bisa
Pak Mahfud boleh mengatakan sampel, tidak bisa sampel lagi. Kita tuh mencari yang salah, bukan mencari yang benar. Sampel itu kan mencari yang benar jadinya. Kali ini tidak seperti itu. Kita mencari yang salah siapa, kenapa. Jadi orang yang ditangkap tuh orang-orang yang bermasalah dengan harta kekayaannya. Untuk apa sih LHKPN? Agar kementerian yang bersangkutan itu mengetahui betul apakah harta kekayaan pejabatnya itu terindikasi korupsi apa tidak, dan agar yang bersangkutan itu tidak dinaikkan terus pangkatnya. Itu antara lain yang paling sampel seperti itu. Lah ini kan enggak. Dari 2012 ada indikasi tapi naik terus gitu kan. Itu kan aneh sekali. Jadi memang harus ada perombakan mendalam di semua sistem, di dalam sistem untuk membangun integritas dari para pejabat, etika profesi daripada pejabat negara, dan ini juga antara Kemenpan RB dan kementerian-kementerian itu harus sinergi. Ini yang ada sekarang adalah kadang-kadang Kemenpan RB membuat satu peraturan dan kementerian yang lain malah tersinggung. Itu kan yang terjadi. Nah ini adalah satu, harus ada perombakan bagaimana sistem tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Kemudian selain Kemenko, antara menteri-menteri pembantu presiden dengan presidennya dan pembantu-pembantu presiden dengan menteri koordinatornya. Ini yang ini sudah sangat keterlaluan menurut saya. Ada 2009, 2012 sampai sekarang, bahkan 2009 itu kan ketua PPATK-nya sekarang ada ini Pak Yunus juga masih akan ada di sini sering berbicara. Ini kan sudah jelas bahwa ini yang nggak jalan apa. Tapi memang Pak Yunus, saya ingin kita berpikir kalau LHA tidak ditindaklanjuti yang sudah setengah matang bahkan 99% matang itu, terus PPATK bisa apa? Itu mungkin perlu kita pikirkan. Jangan dibiarkan saja ya, kita sudah menyerahkan. Jadi kita memang harus tegas-tegasan. Kalau gitu saya langsung ke Pak Yunus, Bu Yenti. Pak Yunus, ban dalam sudah bocor, artinya ada harus ada perombakan besar-besaran yang dilakukan begitu. Tapi kalau kita bicara soal fenomena gunung es ya, Pak Yunus, apakah saat ini yang baru terlihat memang dari Kementerian Keuangan saja, atau kasus di Kemenku ini akan membuka ruang penelusuran pencucian uang di lembaga atau institusi lain yang mungkin lebih besar, Pak Yunus? Jadi begini, berdasarkan penelitian yang namanya National Risk Assessment yang dilakukan bertahun-tahun selalu membuktikan bahwa sumber utama cuci uang itu adalah korupsi dengan skornya 9, sekian. Jadi korupsi paling tinggi. Kemudian baru tindak pidana narkotika dan perpajakan. Jadi sejalan dengan hasil penelitian itu, maka bukan saja di Kementerian Keuangan, di yang lain juga pasti ada. Di politisi ada, di penegak hukum ada. Karena di Indonesia money politik cukup dominan, dalam penegakan hukum peranan uang juga cukup dominan, dalam pemilihan kepala daerah dari Sabang sampai Merauke juga dominan. Jadi korupsi itu bukan hanya di keuangan, di tempat lain pasti juga ada dan jumlahnya cukup signifikan, pasti itu. Ya. Jadi nggak usah diragukan kalau seperti apa penegakan hukumnya nanti akan kita awasi ya Pak Yunus. Ya, seharusnya penegakan hukumnya lebih tegas karena masalah lebih berat. Corruption Perception Index kita udah turun dari 38 menjadi 34. Kalah sama Timor Leste, negara yang baru lahir kemarin sore gitu. Kita sama dengan Bosnia, Gambia. Nah, ini sebenarnya suatu indikator untuk melakukan perbaikan yang serius. Karena udah anjlok begitu rupa. Dan statistik fungsinya itu untuk memberikan indikator memperbaiki keadaan. Kita akan pantau terus seperti apa penegakan hukum dari kasus ini. Terima kasih Pak Yunus, Pak Susno, dan juga Bu Yenti sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Salam sehat selalu.